Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang hak dan kewajiban warga negara. Oke, sebelumnya kita lihat dulu pengertian hak dan kewajiban warga negara menurut Profesor Dr. Notonegoro. Menurut beliau, hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan sesuatu yang harusnya diterima atau dilakukan oleh pihak tertentu. Secara otomatis di sini dijelaskan bahwa hak adalah sesuatu yang kita dapat setelah kita memberikan suatu kewajiban kepada pihak tertentu. Sedangkan kewajiban adalah beban untuk memberikan sesuatu yang harusnya diberikan oleh individu. Analoginya gini, kalian pengen beli kipas di suatu toko. Secara otomatis kalian harus memberikan uang kalian sebagai hak para pedagang dan kalian baru bisa mendapatkan hak kalian berupa apa? Kipas angin. Nah, bagi kita uang adalah hak pedagang dan kewajiban kita. Kipas adalah kewajiban kita. Dan bagi para pedagang, uang adalah hak mereka dan kipas adalah kewajiban mereka. Nah, dari analogi ini dijelaskan bahwa hak dan kewajiban merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan, sesuatu yang mempunyai hubungan kausalitas atau sebab akibat. Ketika kita melanggar hak orang lain, secara otomatis kita tidak melaksanakan kewajiban kita. Contohnya, kita pengen dapat kipas tanpa harus bisa memberikan uang yang merupakan hak para pedagang. Secara otomatis kita apa? Mencuri. Dan setiap warga negara dilarang mencuri. Secara otomatis selain kita melanggar hak orang lain, selain kita melanggar hak pedagang, kita juga tidak menjalankan kewajiban kita sebagai seorang pembeli dengan memberikan uang. Seperti itu. Nah, jadi di sini juga dijelaskan bahwa hak orang lain atau menghargai hak orang lain merupakan kewajiban kita. Nah, sebenarnya setiap orang itu dijamin di dalam konstitusi, haknya dijamin di dalam konstitusi. Konstitusi yang di sini adalah Undang-Undang 1945 yang nilai-nilainya itu berakar dari nilai-nilai dasar Pancasila. Nah, tapi bukan berarti mentang-mentang hak kita dijamin sama konstitusi, dijamin sama Indonesia, terus kita bisa melakukan kebebasan sesuka kita karena mentang-mentang kita punya hak gitu. Enggak. Hak kita, hak memang merupakan sesuatu yang dimiliki oleh setiap orang dan itu merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi setiap orang itu punya hak. Enggak pandang bulu, mau dia miskin, mau dia kaya, mau dia bangsawan, mau dia rakyat jelata, semuanya punya hak. Tapi hak yang kita miliki dari lahir itu tidak berarti dimiliki oleh kita secara mutlak. Artinya apa? Hak yang kita miliki terbatas. Terbatas oleh apa? Terbatas oleh hak orang lain. Jadi harus ada keserasian antara kepentingan pribadi, ambisi kepentingan pribadi dengan kepentingan umum. Nah, coba lihat. Ternyata pembatasan hak itu diatur oleh Undang-Undang Republik Indonesia pasal 28J yang menyatakan bahwa setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Secara otomatis di sini menjelaskan bahwa menghormati, menghargai dan memperhatikan hak orang lain merupakan kewajiban kita sebagai warga negara. Jadi ketika kita tidak menghormati atau mengindahkan hak orang lain, secara otomatis kita tidak melakukan suatu kewajiban kita sebagai warga negara dan sebagai manusia terhadap manusia lainnya. Nah, yang kedua, dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk pada pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan seterusnya yang ada di buku kalian juga bisa dibaca seterusnya ya. Nah, agar hak dan kewajiban dijalankan selaras, artinya kepentingan individu dan kepentingan umum itu bisa dijalankan selaras, maka diberlakukanlah norma-norma masyarakat yang diambil dari nilai-nilai yang dianggap baik atau dianggap salah yang berlaku di masyarakat. Contohnya seperti apa yang ada di buku kalian di halaman 6, bisa dilihat ya. Nah, coba
Perhatikan gambar yang ada di layar, yang tertampil di layar. Ada gambar sebuah truk yang sedang menimbun sungai dengan tanah liat. Coba kita lihat warna airnya, cenderung keruh dan kehitam-hitaman. Nah, ternyata ketika kita lihat di bawahnya ada keterangan. Puluhan masyarakat desa Lokna, Kecamatan Lokna, Aceh Barat, Aceh Besar, Sabtu 2016 menimbun sungai yang selama ini dianggap sebagai jalur pembuangan limbah dari PT LCI di kecamatan tersebut. Nah, ini adalah gambar suatu lembaga yang isinya adalah manusia-manusia, yang pemiliknya adalah seorang manusia, telah melanggar atau tidak mengindahkan hak asasi atau hak yang dimiliki oleh warga negara atau warga yang tinggal di samping atau di sekitaran pabriknya, di sekitaran PT-nya. Nah, apa yang dilanggar oleh si pabrik ini atau oleh si PT ini? Coba kita lihat. Dia membuang pabrik ke sungai sehingga sungainya tercemar. Sungai itu air. Air itu adalah sesuatu tanda kehidupan, sesuatu yang krusial. Ada yang mungkin kalian lebih tahu ya, air adalah tanda kehidupan. Di mana ada air, di situ ada kehidupan, pasti ada kehidupan. Secara otomatis yang dilanggar adalah hak yang paling krusial dari manusia, apa? Air, tanda kehidupan. Nah, di sini adalah akibat dari penyalahgunaan kekuasaan dan penyalahgunaan teknologi. Nah, nanti kita akan membahas tentang faktor-faktor orang bisa melakukan tindakan pelanggaran hak asasi manusia. Itu ada dua faktor, ada faktor internal dan faktor eksternal. Nah, salah satunya adalah faktor yang tadi saya sebutkan. Nah, ini juga merupakan pemandangan yang sering banget terjadi atau kita lihat di lampu merah ya, di mana seharusnya pengendara itu tidak melewati jalur zebra cross ini. Nih, tidak melewati jalur zebra cross itu. Karena apa? Zebra cross itu disediakan untuk pejalan kaki dan juga para penyeberang. Berarti zebra cross adalah hak bagi pejalan kaki dan penyeberang. Jadi ketika ada pengendara yang melewati garis zebra cross, secara otomatis dia telah memakan hak pejalan kaki dan penyeberang. Jadi di sini kasusnya ada banyak. Yang pertama, dia tidak mengindahkan hak orang lain sehingga dia telah melanggar kewajiban dia. Ingat kan yang tadi kakak jelasin, orang yang tidak mengindahkan hak orang lain secara otomatis dia tidak melakukan kewajiban dia. Dan dia juga tidak melakukan kewajiban dia sebagai warga negara, di mana negara itu memberikan peraturan rambu-rambu lalu lintas harus berhenti sebelum jalur zebra cross itu. Nah, ini juga pemandangan yang sering banget kita lihat di lampu merah, di mana anak-anak, remaja sampai orang dewasa itu banyak aktivitasnya ya di lampu merah, dari mulai ngamen, jualan, sampai minta-minta. Nah, ini adalah akibat dari ketidakpahaman seseorang tentang hak yang dimiliki oleh warga negara. Sebenarnya setiap warga negara, anak bangsa itu berhak untuk mendapatkan pendidikan. Bahkan pendidikan merupakan kewajiban negara. Nah, di sini bisa jadi orang tuanya nggak paham bahwa anaknya itu sebenarnya punya hak akan pendidikan. Di samping memang dia keterbatasan ekonomi, dan akhirnya anaknya dibiarkan untuk menjalankan aktivitas yang seharusnya nggak dia laksanakan di masa kecilnya atau di masa remajanya. Nah, di dalam buku kalian, di halaman 7 kalau nggak salah, ada tabel 1,2 tentang hak warga negara dalam Undang-Undang Republik Indonesia tahun 1945.
Nah, di sini kakak ingin membahas sedikit saja secara rinci tentang hak warga negara. Yang pertama adalah hak atas kewarganegaraan. Jadi, menurut pasal 26 ayat 1 dan 2 menyatakan bahwa yang disebut warga negara ialah bangsa Indonesia asli, sedangkan penduduk ialah warga negara Indonesia dan warga negara asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Loh, kok bisa? Iya, ini sesuai dengan asas kewarganegaraan yang dianut oleh suatu negara. Ada dua asas. Yang pertama asas ius sanguinis, asas keturunan. Jadi, asas ius sanguinis itu adalah asas keturunan dan hubungan darah. Artinya bahwa kewarganegaraan ditentukan oleh orang tuanya. Sedangkan asas ius soli adalah asas daerah kelahiran, di mana kewarganegaraan seseorang itu ditentukan oleh daerah tempat dia lahir. Nah, misalkan Indonesia menganut asas ius sanguinis. Saya adalah warga negara Amerika. Ibu bapak saya warga negara Amerika. Saya lahir di Indonesia. Amerika dan Indonesia merupakan kedua negara yang menganut asas ius sanguinis, di mana katanya kewarganegaraan itu ditentukan oleh kewarganegaraan kedua orang tuanya. Secara otomatis saya memang penduduk Indonesia, tapi bukan warga negara Indonesia. Lalu bagaimana apabila Indonesia menganut asas ius soli dan Amerika menganut asas ius sanguinis? Berarti menurut Indonesia saya adalah warga negaranya karena saya lahir di Indonesia, tapi menurut Amerika saya juga warga negaranya karena orang tuanya atau orang tua saya adalah warga negara Amerika. Nah, ini menyebabkan seseorang mendapatkan kedui-negaraan gitu, kedui-kewarganegaraan. Nah, itu boleh. Nah, ini akan menjelaskan tentang hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi bangsa Indonesia. Coba kita lihat. Ini adalah pemandangan yang sering banget kalian lihat mungkin bagi kalian yang tinggal di kota-kota besar ya. Di kota-kota yang pergerakan ekonominya tuh cepat dan pembangunannya juga lancar. Nah, di sini kita lihat bahwa ada rumah kumuh di bantaran sungai. Rumah kumuh di bantaran sungai dan di belakangnya ada gedung-gedung tinggi. Nah, sebenarnya ini adalah akibat dari ledakan penduduk sih. Biasanya adanya di Jakarta atau di kota-kota besar. Sebenarnya juga Indonesia itu melarang manusia atau warga negaranya mendirikan rumah di bantaran sungai atau di sekitaran jalan kereta api. Tetapi apa daya, inilah yang ada. Akibat dari apa? Akibat dari kesenjangan sosial yang terlalu dalam. Nah, kesenjangan sosial itu merupakan faktor eksternal kenapa seseorang melanggar kewajiban dia sebagai warga negara. Yang kalian lihat saat ini adalah pelanggaran dari rakyat kecil yang gak punya daya untuk membeli rumah yang layak dan manusiawi ya. Padahal dalam pasal 27 ayat 2 menyatakan bahwa setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Artinya setiap warga negara itu berhak mendapatkan tempat tinggal yang manusiawi. Nah, ini ada penjelasan tentang kesamaan penduduk, hak kesamaan penduduk dan hukum dan dalam hukum dan pemerintahan. Nah, menurut pasal 27 ayat 1 menyatakan bahwa setiap warga negara sama kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya. Berarti ini setiap manusia itu tidak didiskriminasi, terhindar dari diskriminasi dalam kedudukannya di hukum dan pemerintahan. Tapi rasanya pasal 27 ayat 1 ini hanya sebagai angan-angan atau cita-cita Indonesia ke depan, cita-cita Indonesia dalam bidang hukum ke depan. Masih ingat gak kasus Nek Minah? Dia itu seorang nenek-nenek yang mencuri 3 kakao di suatu PT yang 3 kakao itu harganya gak lebih dari 10.000. Kemudian
karena kelakuannya mencuri kakao hanya atas dasar iseng loh ya, bisa diseret ke pengadilan dengan hukuman 1 bulan 15 hari dengan masa percobaan 3 bulan. Nah, pada saat itu Nemina itu selesai berladang. Dia mampir ke kebun kakao. Dia katanya iseng ngambil 3 buah kakao yang harganya kurang dari 10.000. Dan aktivitasnya itu ketahuan sama mandornya, sama mandor perkebunan itu ya, perkebunan milik si PT itu. Nah, kemudian si mandor itu menasehati bahwa perilaku yang Nemina lakukan itu salah. Dan akhirnya Nemina minta maaf dan berjanji tidak akan melakukan hal yang serupa. Tapi ternyata dunia itu gak seramah itu. Nemina kira dengan dia minta maaf selesai perkara. Tapi dunia itu gak seramah yang Nemina kira. Dia diundanglah ke pengadilan. Untuk memenuhi undangan pengadilan, dia rela meminjam uang tetangganya karena lokasi pengadilan itu jauh dari lokasi tempat dia tinggal. Kemudian ada juga kasus seorang anak SMK yang mencuri 2 pasang sendal dari milik 2 orang anggota militer keindonesiaan. Dan dia diancam hukuman 1 tahun penjara. Tapi untungnya anak itu merupakan anak di bawah umur sehingga dia terbebas dari hukuman. Coba bayangin, hanya karena mencuri sendal dia dijatuhi hukuman 1 tahun. Bayangin kalau anak itu merupakan anak yang sudah punya kepantasan untuk mendapatkan hukum atau menikmati hukum di Indonesia. Berarti hukuman 1 tahun setara sama orang yang melakukan penganiayaan atas Bapak Novel Baswedan. Kalian ingat kasusnya Novel Baswedan yang disiram air keras? Lama banget kasusnya tertutup, tidak terungkap. Dan tertutup dengan kasus-kasus artis atau sesuatu yang receh yang gak jelas. Dan akhirnya sekarang terungkap pelakunya. Dan pelakunya hanya dihukum 1 tahun penjara. Hanya karena apa? Hanya karena pelakunya mengungkapkan bahwa perilakunya itu seperti perilaku Naiminah, iseng. Akhirnya dia hanya dipenjara 1 tahun. Padahal yang dia lakukan itu menyiram air keras ke muka. Kalian tahu muka letaknya di mana? Di kepala. Kepala juga merupakan tanda kehidupan. Coba bayangin. Kalau kalian punya rumah nih, lagi ada di dalam rumah, ada yang ngetuk pintu, tapi ada kepalanya. Kalian lari apa enggak? Enggak, mempersilahkan dia masuk, dijamuin makanan, diajak ngobrol. Oh, ternyata kalian kenal dengan orang itu. Tapi bandingan kalau ada yang ngetuk rumah kalian tapi nggak ada kepalanya, apa yang kalian lakukan? Lari kan? Berarti kepala adalah tanda kehidupan. Nah, pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku penyiram air keras Bapak Novel Baswedan ini merupakan suatu pelanggaran yang nggak bisa ditolerir sebenarnya, karena kepala lo yang diserang, mata lo yang diserang, itu merupakan tanda kehidupan seorang, dan di mana sebenarnya setiap warga negara juga punya hak untuk hidup tenang. Nah, kita coba akan melihat sebuah video ya. Katanya nggak sengaja, tapi kok bisa sih kena muka? Kan kita tinggal di bumi, gravitasi pasti ke bawah. Nyirem badan nggak mungkin meleset ke muka. Kecuali Pak Novel Baswedan emang jalannya handstand. Bisa lo protes, Pakin. Saya niatnya nyirem badan, cuma gara-gara dia jalannya bertingkah jadi kena muka. Bisa, masuk akal. Sekarang tinggal kita cek yang kagak normal cara jalannya Pak Novel Baswedan atau hukuman buat kasusnya. Katanya cuma buat ngasih pelajaran, bos. Lu kalau mau ngasih pelajaran Pak Novel Baswedan jalan, lu pepet, lu bisikin, tahu nggak, kita punya grup yang nggak ada lu nya, lu begini. Nah, pasti insecure tuh, salah gua apa ya? Introspeksi Pak Novel, pelajaran jatuhnya. Nah, air keras mah dari namanya juga keras, kekerasan, nggak mungkin keairan. Katanya kagak sengaja tapi niat bangun subuh. Ya, asal lu tahu, subuh tuh waktu sholat yang godaan setannya paling kuat.
Banyak yang kagak bangun subuh tuh, sering tuh. Teman-teman gua banyak yang kelewat. Tapi ini ada yang bangun subuh bukan buat sholat subuh, buat nyiram air keras ke orang yang baru pulang sholat subuh. Jahat nggak? Jahat. Siapa yang diuntungin? Setan. Jadi ada pembenaran. Tuh kan bener kata gue, mending tidur aja. Sekalinya melek nyelakain orang kan lu. Hah? Ngerasa bener setan gara-gara lu. Respect setan nama lu tuh. Mantep lah. Loh kok ada tukang bakso? Nah, video tadi hanya sebatas selingan dan menggambarkan bahwa ternyata hukum di Indonesia itu merupakan hukum yang seperti sebuah pisau yang tumpul ke atas tapi sangat tajam ke bawah. Hukum Indonesia itu bagaikan jaring yang bisa mengikat yang lemah tapi tidak mampu mengikat yang kuat. Dan pasal 27 ayat 1 merupakan suatu cita-cita saja. Nah, ada lagi hak berserikat dan berkumpul yang diatur oleh pasal 28 Undang-Undang Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat. Nah, ini berarti menggambarkan bahwa setiap orang atau warga negara itu berhak atas demokrasi di Indonesia. Nah, di sini juga ada hak-hak yang sebenarnya bisa kalian baca di buku. Nah, ini yang terakhir adalah mendapatkan pendidikan dan kesejahteraan sosial, di mana pasal 31 ayat 1 menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pendidikan, tapi nggak semua warga negara Indonesia tuh bisa melaksanakan pendidikan atau menikmati bangku pendidikan ya, karena yang pertama mungkin ada yang karena terkendala akses, belum ada pembangunan di desanya, ada yang terkendala ekonomi, emang karena ada yang orang tuanya tidak paham atas hak dan kewajiban warga negara. Terus ada juga kesejahteraan sosial yang pasal 34 itu menjamin untuk mewujudkan keadilan sosial. Nah, seharusnya pembangunan Indonesia itu bisa mewujudkan kesejahteraan sosial, tapi ternyata pembangunan Indonesia itu hanya akan menciptakan kesenjangan yang semakin dalam. Nah, kewajiban warga negara, jadi selain kita punya hak, kita juga punya kewajiban sebagai warga negara yang merupakan itu adalah hak dari negara. Misalkan kewajiban kita kayak membayar pajak, patuhi rambu-rambu lalu lintas, dan kewajiban-kewajiban yang lain yang bisa kalian lihat di pasal-pasal di dalam undang-undang. Nah, intinya dari wajib atau kewajiban adalah kepentingan pribadi bisa tetap dilaksanakan di atas kepentingan umum, dan kepentingan pribadi tetap diletakkan dalam kerangka kesadaran kewajiban sebagai makhluk sosial dalam masyarakat. Jadi artinya selain kita mementingkan atau memperhatikan hak kita, kita juga bisa memperhatikan hak orang lain yang merupakan itu adalah kewajiban kita. Nah, terima kasih. Sekian pembahasan dalam video pembelajaran kali ini. Maaf apabila ada penjelasan yang kurang dimengerti, silakan bertanya. Kalau misalkan bertanya lewat PC, silahkan kalian lampirkan nama dan kelas kalian. Karena yang ngechat saya itu banyak, saya ngajar 3 kelas, jadi mohon bantuannya untuk memudahkan saya menganalisis, mengetahui siapa sih yang ngechat saya itu. Seperti itu. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati antuna semua, ana mohon maaf. Dan akhirul kata, saya mengucapkan terima kasih. Jazakumullahu khairan katsiran.